Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mediasi pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 11.00 waktu Indonesia Barat di Grey Cafe Purwokerto Kabupaten Banyumas. Selamat siang Ibu-ibu yang saya hormati. Siang Bapak. Sebelum kita memulai mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yohanes Edwin Prayogora Rusum, SHM BUM. Saya sebagai mediator yang telah dipilih oleh Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam perkara ini. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada saudara sekalian untuk memperkenalkan diri. Silakan dari pihak pertama Ibu Afiani. Ya, baik, perkenalkan nama saya Afiani Berdeni. Di sini saya sebagai penggugat. Nama saya Krisdesi dan sebagai Perkenalkan saya Rosman Afiani. Di sini saya sebagai kuasa hukum dari penggugat. Perkenalkan nama saya Grace Berita, di sini saya sebagai penggugat. Perkenalkan saya Bintang Pramustika, saya di sini sebagai penggugat dua. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan serta tetap menjaga hubungan baik antar keluarga maupun saudara. Wajib saudara-saudara ketahui bahwa pada dasarnya mediasi bersifat tertutup kecuali saudara sekalian berkehendak lain. Dan proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Selanjutnya, adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama imparsial, yang kedua yang berarti tidak memihak atau netral, yang kedua tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yaitu kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah aukus, artinya jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan urutan mediasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pertemuan mediasi hari ini yaitu sebatas perkenalan mediator dan para pihak, menjelaskan maksud, tujuan, dan manfaat mediasi, menjelaskan sifat proses mediasi, menjelaskan peran mediasi, dan membuat jadwal pelaksanaan mediasi dengan para pihak serta kesepakatan tata tertib selama proses mediasi. Yang kedua, bahwa pertemuan kedua mediasi yaitu penyampaian resum perkara dan usulan perdamaian oleh masing-masing pihak paling lama 5 hari setelah penetapan pertemuan mediasi pertama. Yang ketiga, bahwa saya sebagai mediator akan menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas untuk pertemuan selanjutnya. Yang keempat, bahwa saya sebagai mediator juga memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak serta bekerja sama mencapai permasalahan. Yang kelima, apabila proses mediasi mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam kesepakatan perdamaian dan para pihak dapat memilih kesepakatan perdamaian akan dikuatkan dengan akta perdamaian atau mencabut gugatan. Baiklah, apakah Bapak Ibu mengerti terkait pelaksanaan mediasi ini atau perlu saya ulangi lagi? jelas. Jelas? Baiklah, karena saudara sekalian sudah mengerti, maka saya sebagai moderator akan melanjutkan dengan mediasi selanjutnya hari ini yang bertempat di Grey Cafe Purwokerto Kabupaten Banyumas. Tidak keberatan? Tidak keberatan. Baik, terima kasih. Pada pertemuan mediasi akan dilaksanakan penyampaian resum perkara dan usulan perdamaian para pihak.
kuasa hukum masing-masing pihak bisa membantu terkait pembuatan restu perkara dan mendorong para pihak untuk berperan aktif dalam proses mediasi. Baik, selanjutnya saya akan bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, para pihak wajib bersikap baik, hadir dan mengikuti jadwal mediasi yang telah ditentukan, serta berperan aktif dalam proses mediasi. Yang kedua, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang keempat, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang kelima, tidak merokok. Yang keenam, tidak menggunakan handphone. Yang ketujuh, tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah Bapak Ibu sekalian setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib yang dibuat atau ada tambahan terkait tata tertib mediasi tersebut? Saya harap saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian bisa mengatur tata tertib yang telah disepakati bersama untuk memulai mediasi. Bagaimana kalau kita mulai dengan mendengarkan keterangan dari pihak pertama sebagai penggugat Ibu Fiani? Silakan. Jadi begini Pak, saya awalnya buat berdiri dan kita melakukan rasa berdiri, tas kredit, dan jadi saya maksudnya juga di beberapa pertama tas berdiri pada tanggal 30 September 2022. Pada waktu itu saya membayar uang bekas sebesar 1 miliar dan sisanya dibayar 2 bulan setelah saya nggak tahu. Pada waktu tanggal 3 Oktober 2022 saya melunasi setelah pembayaran uang tersebut karena menggunakan 2 bulan cek. Itu apa yang kami saja yang membeli bekas berdiri dan kita mengandalkan aplikasi itu saya lihat dengan saya. Ya baik, ini saya akan menunjukkan ya kepada mediator bahwa ini kita sudah pada tanggal 30 2022 dan saya Ibu Fiani telah memeriksa atau pelunasan dengan dua cek yang pertama dengan nomor 27969 pada tanggal 2 Oktober sebesar 1,5 miliar atas nama Ibu Fiani. Yang kedua dengan nomor 27951 pada tanggal 2 Oktober sebesar 1,5 miliar atas nama Ibu Fiani yang berapa bayar. Bisa dicek sendiri pemilih. Terima kasih Ibu Fiani. Ada yang mau ditambahin? Coba. Cukup. Apakah dari Ibu Fiani menambahkan beberapa perkaranya lagi? Ya baik, setelah beberapa minggu saya mendatangi toko buku untuk mengecek kasihan tas yang saya beli dari Bu Dewi dan Bu Bella. Tapi pihak buku itu mengatakan bahwa yang tas yang saya beli itu super KW, jadi palsu gitu. Waktu itu saya langsung menghubungi Bu Dewi untuk meminta keterangan bahwa tas tersebut asli apa enggak gitu. Malahan Bu Dewi itu tidak merespon, tidak berkritikan baik kepada saya. Setelah Bu Dewi bisa ditemui, Bu Dewi malah mengatakan tas tersebut itu asli. Tapi saya merasa kayak dibohongi gitu Pak. Saya merasa tidak adil dan merasa dirugikan, maka saya bersama kuasa hukum saya mengajukan gugatan mediasi. Saya juga sebagai suami merasa dirugikan karena tidak ada itikat baik dari kita kepada kami. Dan itu uang 1,5 miliar itu masuk tidak sedikit bagi kami. Baiklah, selanjutnya saya persilakan Ibu Edli dan Ibu Bintang untuk menyampaikan permasalahannya seperti apa dari Ibu Edli dulu. Yang benar, saya dan Ibu Bintang melakukan transaksi jual beli dengan Ibu Fiani dan telah dibuatkan juga nota jual beli antara saya dengan Ibu Fiani. Lalu Ibu Fiani telah membayarkan uang sebesar 1 miliar secara tunai dan sisanya dibayarkan secara Cek.
Bisa dibacakan dan terkait dua lembar cek tersebut. Yang pertama itu cek nomor XP 2799269 pada tanggal 1 Oktober 2022 BCA sejumlah 1,5 miliar rupiah. Cek nomor 279251 tanggal 3 Oktober 2022 BCA sejumlah 1,5 miliar rupiah. Kedua lembar cek tersebut atas nama kedua firma. Apa boleh saya melihat ceknya? Ada yang mau menjelaskan tentang ceknya? Jadi begini ya Pak, bukannya saya dan Ibu Edali tidak beritikat baik kepada Ibu Afiani dengan memberikan tas branded yang palsu atau super KW. Saya yang membelinya sendiri di luar negeri. Apa saya bisa melihat nota pembelian tas kuncinya, ya Pak? Lalu, mengapa ada pernyataan dari pihak Gucci bahwa tas yang diberikan kepada Ibu Afiani atau pihak pertama itu tas KW atau palsu? Jadi begini ya Pak, setelah saya cek kembali ternyata ada kesalahan dalam pembelian nomor tas tersebut dan juga ada kekeliruan sehingga tas yang Ibu Afiani beli itu dikatakan palsu atau super KW karena data pembelian yang tidak valid. Oke, baik. Bisa saya simpulkan bahwa Ibu Edli dan Ibu Bintang membenarkan telah terjadi transaksi jual beli. Benar itu? Dengan Ibu Afiani, hal itu dibuktikan dari nota jual beli yang saya dapat dari Ibu Edli dan Ibu Bintang, dan nota tas Gucci merupakan alat bukti transaksi ya. Ibu Afiani telah membayar uang muka seharga 1 miliar secara tunai, betul? Dan membayar sisanya dengan 2 lembar cek pada tanggal 3 Oktober 2022. Dibuktikan dari kwitansi pembayaran yang saya terima dan nominal cek yang sama 1,5 miliar. Bahwa Ibu Bintang mengakui adanya kekeliruan terhadap nomor validasi ya tas Gucci tersebut, sehingga tasnya tidak terdaftar dalam pembelian Gucci oleh Ibu Afiani. Benar begitu Ibu Edli dan Ibu Bintang? Benar Pak. Baik, terima kasih. Lalu solusi apa yang Ibu Edli dan Ibu Bintang inginkan dari mediasi ini? Ya, dari pihak kami menginginkan perdamaian Pak, karena ini semua hanya ada kesalahpahaman antara saya, Ibu Bintang, dengan Ibu Afiani dengan suaminya. Saya dari Ibu Edli mengakui kesalahan kami dan meminta maaf secara tulus kepada Ibu Afiani dan suami atas kekeliruan kami dalam pembelian nomor tas tersebut. Dan kami juga akan mencari nota pembayaran terkait tas tersebut. Dan di sini saya juga meminta waktu kepada Ibu Afiani selama 7 hari untuk mencari nota pembayaran nota pembayaran tersebut. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana Ibu Afiani dan suami? Apakah Ibu Afiani dan suami bersedia memaafkan Ibu Edli dan Ibu Bintang dan bersedia memberikan waktu 7 hari kepada Ibu Edli dan Ibu Bintang untuk mencari nota terkait dengan pembayaran tersebut? Jadi gimana? Karena Bu Edli dan Bu Bintang meminta maaf dengan tulus kepada saya dan akan memberikan nota yang asli kepada saya itu, jadinya saya akan memaafkan dan memberi waktu 7 hari. 7 hari. Baiklah, saya rasa sudah menemukan kesepakatan. Tapi sebelumnya saya akan membacakan kesepakatan yang telah disepakati bersama, yaitu sebagai berikut. Sesuai dengan apa yang saya dapat dan saya tulis dari awal sampai akhir, di sini ada yang pertama bahwa pihak Ibu Afiani menyetujui perdamaian dengan pihak Ibu Edli dan Ibu Bintang. Yang kedua, bahwa pihak Ibu Bintang dan Ibu Edli mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada Ibu Afiani. Yang ketiga, bahwa pihak tergugat akan mencari nota pembayaran
yang asli dan memberikan kepada Ibu Afiani dilakukan paling lambat 7 hari. Yang keempat, bahwa pihak Ibu Afiani dengan pihak Ibu Edeli dan Ibu Bintang sepakat pemberian nota dilakukan paling lambat 7 hari setelah adanya kesepakatan perdamaian. Itulah tadi kesepakatan yang sudah disepakati. Saya mau bertanya kepada Ibu Afiani, Ibu Edeli, Ibu Bintang, dan rekan, apakah puas dengan hasil mediasi ini? Puas. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambah klausul apakah kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam fakta perdamaian ataukah hanya kesepakatan perdamaian saja. Dari Ibu Edli, ya. Perbedaan antara kesepakatan perdamaian dengan akta perdamaian apa ya Pak? Perbedaan? Kesepakatan perdamaian dengan akta perdamaian. Oke, baik, saya akan jelaskan. Apabila hanya kesepakatan perdamaian, maka pihak penggugat yaitu Ibu Afiani wajib mencabut gugatan dan kesepakatan perdamaian tersebut, mengikat kedua belah pihak yaitu Ibu Afiani, Ibu Edeli, dan Ibu Bintang. Apabila kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, maka kekuatan eksekutorial eksekutorial dan sama halnya dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Apakah saudara sekalian mengerti? Apa perlu saya ulangi kembali? Mengerti, Pak. Mengerti ya? Saya beri waktu 2 menit kepada Ibu Afiani, Ibu Edeli, dan Ibu Bintang berdiskusi terkait kesepakatan perdamaian ini dihubungkan ke akta perdamaian atau tidak. Gimana Bu? Silakan. Sudah? Baik, bagaimana Ibu Afiani? Apakah Ibu Afiani ingin menguatkan kesepakatan perdamaian ke akta perdamaian? Ya, saya ingin mengukuhkan kesepakatan perdamaian, Pak. Kepada bagaimana Ibu Edli dan Ibu Bintang? Ya, kami juga menginginkan ke perdamaian Pak. Ke kesepakatan perdamaian. Baik. Kesepakatan perdamaian sudah saya buat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak ya. Di sini, kebetulan apa mau dibacakan? Boleh, Pak. Bacakan saja. Silakan. Baik, saya akan bacakan ya. Kesepakatan perdamaian. Pada hari ini, Kamis tanggal 5 bulan Januari 2023, di hadapan mediator bersertifikat Tuan Yohanes Erwin Prayogora Rusun, SHM Hum, beralamat di Jalan Karangsalam, Kota Purwokerto, telah dibuat kesepakatan perdamaian oleh dan antar Nyonya Afiani Anugrah Ramadhani, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Pramuka, Kota Purwokerto. Yang kedua, Tuan Freddy Setiaji, pekerjaan Direktur Utama PT Nasib Jaya Abadi, beralamat di Jalan Pramuka, Kota Purwokerto. Nyonya Rosma Novelia, pekerjaan advokat, beralamat di Jalan Leduk, Kota Purwokerto. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Yang kedua, Nyonya Edeli Setia Delwita, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Margondang, Kota Purwokerto. Yang kedua, Nyonya Bintang Pramustika, pekerjaan pegawai negeri sipil, beralamat di Jalan Grendeng, Kota Purwokerto. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama disebut sebagai para pihak. Terlebih dahulu, para pihak menjelaskan hal-hal sebagai berikut, bahwa di antara para pihak telah terjadi kesalahpahaman tentang nomor register atas objek benda berupa tas branded Gucci yang terikat pada jual beli, di mana dengan adanya keterangan dari pihak perusahaan tas Gucci yang menyatakan bahwa tas yang menjadi objek jual beli tersebut palsu atau KW super. Bahwa para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian dan mengakhiri sengketa kesalahpahaman serta permasalahan hukum yang timbul di antara para pihak dengan tuntas dan sempurna, yang dituangkan ke dalam kesepakatan perdamaian ini dengan tetap tunduk kepada ketentuan hukum yang berlaku serta berdasarkan hak-hak maupun kewenangan yang dimiliki oleh para pihak dalam pasal-pasal sebagai berikut. Pasal 1, tujuan.
Kesepakatan perdamaian ini bertujuan untuk mengakhiri sengketa, kesalahpahaman, dan atau permasalahan hukum antar para pihak dan mengatur hak serta kewajiban yang telah disepakati para pihak. Pasal 2. Bentuk kesepakatan. Para pihak menyadari bahwa perdamaian adalah jalan yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul agar jangan sampai permasalahan tersebut berlarut-larut, dan para pihak sepakat bahwa perdamaian merupakan win-win solution, sehingga tidak ada di antara para pihak yang merasa benar ataupun salah, menang ataupun kalah. Yang kedua, pihak pertama sepakat dengan adanya pemberian waktu 7 hari dalam membuktikan nota dan nomor register dari atas tas branded bermerek Gucci dengan cara yang disepakati para pihak. Yang ketiga, pihak kedua dengan ini menerima dengan baik dalam hal waktu yang telah disepakati bersama dan akan mencari dan memberikan nomor register dari tas branded bermerek Gucci dalam waktu yang sudah disepakati para pihak. Hal-hal berkaitan dengan biaya apapun yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini disepakati para pihak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua. Pasal 3. Pernyataan dan jaminan. Yang pertama, para pihak dengan ini menyatakan bahwa dengan telah dilaksanakannya seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian ini, maka setiap dan seluruh sengketa, kesalahpahaman, dan atau permasalahan hukum yang terjadi di antara para pihak dinyatakan selesai. Yang kedua, para pihak juga menjamin terhadap sengketa dan proses penyelesaiannya tersebut di atas tidak akan saling melakukan tuntutan hukum, baik melalui tuntutan pidana maupun gugatan perdata di kemudian hari. Para pihak mempersilahkan satu sama lain untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan negeri terkait untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini ke dalam putusan pengadilan. Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat rangkap 2, bermaterai cukup masing-masing, berlaku sebagai aslinya, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak di Kota Purwokerto pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal kesepakatan perdamaian ini. Dengan ini dianggap sah ya. Kita tanda tangan dulu dari pihak pertama, Ibu Yani. Silakan di sini. Iya, Pak. Di ya itu. Silakan Ibu Bintang dan Ibu Edli. Oke, terima kasih. Oke, sudah selesai ya. Ini nanti saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai pihak pertama dan yang kedua. Baiklah, terima kasih banyak kepada saudara sekalian atas itikat baiknya telah mengikuti mediasi secara penuh dan berperan aktif sampai menemukan solusi dari permasalahan. Saya harap kepada kedua belah pihak untuk saling memaafkan dan menghilangkan perselisihan. Setelah keluar dari ruangan ini, mediasi ini ya, saya selaku mediator meminta maaf apabila ada kesalahan, kekurangan maupun salah kata. Mohon maaf, saya pamit. Oke? Silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kak. Silakan sudah jabat tangan. Maaf ya, Pak. Maaf ya, Pak. Ya, Pak. Saya